Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pentingnya sejarah Islam di Nusantara dengan tema masuknya Islam di Nusantara. Saya Fenty Damayanti sebagai pemateri pertama NIM E 2019-2106. Selanjutnya yaitu Muhammad Alfiano Risauki NIM E 2019-2095. Selanjutnya yaitu ada Fendi Akbar NIM E 2019-2135, dan yang terakhir yaitu Lailatul Munawaroh NIM E 2019-2110. Pertama yaitu pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara. Husain Jajadiningrat Islam masuk ke Nusantara melalui Iran atau Persia. Buktinya adalah ejaan dalam tulisan Arab. Barisan di atas, di bawah, dan barisan di depan disebut jabar dan pes. Istilah itu berasal dari bahasa Iran, sedangkan menurut bahasa Arab, ejaannya adalah fathah, kasroh, dan domah. Begitu pula huruf sin yang tidak bergigi. Sedangkan huruf sin dari bahasa Arab adalah bergigi. Selain itu, pemakaian gelar syah yang biasa dipakai di Persia juga pernah dipergunakan oleh Raja Malaka pada abad ke-15. Sutijo Wirjoseparto Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat, India. Hal itu dibuktikan dengan salah satu makam Raja Islam di Samudra Pasai, Aceh Utara yang nisannya terbuat dari marmer buatan Gujarat. Shokhurgroy dan Merkut dari Belanda. Dalam Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat, India. Teori ini didasarkan pada kenyataan bahwa berbagai batu nisan di berbagai tempat di Nusantara, termasuk makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, mempunyai bentuk yang sama dengan batu nisan di Kambai, Gujarat, India. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Cara masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, melalui perdagangan. Salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua, perkawinan. Cara kedua adalah melalui perkawinan yang dilakukan oleh pedagang Islam yang datang ke Indonesia dengan wanita pribumi. Hal inilah yang membuat proses perkawinan menjadi semakin besar dan menambah masyarakat yang beragama Islam dari yang awalnya merupakan komunitas kecil menjadi kerajaan Islam. Selanjutnya yang ketiga, melalui pendidikan dengan cara membangun pesantren oleh para kiai. Jika kiai tersebut semakin terkenal, maka pesantren tersebut akan semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ialah tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang mendekatkan umatnya dengan Allah, Sang Pencipta. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai dasar ketuhanan. Selain itu, orang tersebut juga mengerti dan menerima ajaran dari agama Islam. Ajaran ini biasanya banyak dijumpai dalam cerita, hikayat, atau babat. Sekian dari saya, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Akbar, NIM E 2019-2135. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara masuknya Islam ke Nusantara yang melalui kesenian. Bisa dilihat bahwa penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui kesenian berupa seni musik, seni pahat, seni bangunan, sampai seni sastra. Hasil seni terbit bisa Anda lihat pada bangunan masjid kuno di daerah Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon. Selanjutnya yaitu politik. Politik menjadi salah satu cara masuknya agama Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam, maka rakyatnya akan mengikuti hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai kepatuhan yang tinggi. Yang terakhir yaitu dakwah. Sebagian pendatang muslim di Indonesia memiliki tujuan dan niat untuk berdakwah. Hal inilah yang menjadi salah satu cara mudah agama Islam masuk ke Indonesia.
Selain dari pendatang, dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pedagang muslim. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Islam Putihan, Santri, Prial, dan Abangan. Putihan atau santri adalah istilah lama yang pada dasarnya berarti pelajar agama, seperti seorang pelajar pada sebuah pesantren. Makna yang lebih luas dari santri sebagai sebuah kelompok sosial adalah warisan Gerd. Sebelum dia, istilah yang digunakan biasanya untuk menyebut orang alim adalah putihan. Istilah putihan lebih tepat daripada istilah santri untuk menunjuk orang-orang soleh atau alim. Sebab jika santri hanya berarti orang-orang yang belajar di pesantren, maka kata santri tidak bisa mewakili orang-orang alim. Untuk menjadi alim, orang tidak harus menjadi pelajar di pesantren. Dengan kata lain, santri hanyalah satu bagian dari orang-orang alim. Akan tetapi, kata putihan dalam tradisi Jawa juga melekat pada biokrat-biokrat kerajaan. Padahal para biokrat ini adalah dasar dari tradisi seperti gerebek yang oleh orang Islam dianggap syirik. Kedua, prial. Priayi atau bahasa Jawa atau berdarah biru dalam kebudayaan suku Jawa merupakan istilah untuk menerangkan suatu kelas sosial yang mengacu kepada golongan bangsawan. Ia merupakan golongan bertingkat tinggi antara tiga kelas utama yang ada dalam masyarakat tersebut, atau selain santri dan abangan, karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Yang terakhir, abangan. Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodok. Abangan cenderung mengikuti sistem kepercayaan lokal yang disebut adat daripada hukum Islam. Upacara pokok dalam tradisi abangan adalah selamatan yang melambangkan persatuan mistik dan sosial dari orang-orang yang ikut serta dalam selamatan itu. Selamatan diadakan pada hampir setiap kesempatan yang mempunyai arti upacara bagi orang Jawa seperti kehamilan, hitan, kelahiran, perkawinan, kematian, maulid, panen, ataupun lebaran. Tujuan dari selamatan ini adalah untuk mencari tujuan selamat dalam arti tidak terganggu oleh kesulitan alamiah atau gangguan gaib sehingga tidak menimbulkan penyakit dan kesusahan yang lain, atau murni syariah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.